Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Marianto SPG MSc selaku Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Yondi Andrianto ST sebagai Brand Manager Satu Bumi Wijaya. Yang saya hormati Bapak Marianto PDMST selaku Kasih SMK Atas Dinas 10. Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih atas semangatnya. Tiap hari pulang sore, berangkat pagi. Kalau produksi sesuatu tanpa diiklankan, tanpa dicitrakan pada masyarakat pengguna, ya mereka tidak tahu. Ya, bahasa lain dari pencitraan kan iklan. SMK itu penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Sekarang dia bisa googling di Google itu, di BPS pusat sampai hari ini masih bahwa SMK itu penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Itu sudah muncul sejak tahun 2014. Revolusi industri atau ekonomi disrupsi itu ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Sebetulnya, jadi segala sesuatu berubah sangat cepat, khususnya di bidang teknologi. Mereka beliau-beliau itu bercerita pengalaman di industrinya, budaya industri seperti apa kepada peserta didik. Sopong ngerti muridnya dalam jenengan bosen. Karena RKAS sekarang adalah basisnya tahun anggaran, bukan tahun pelajaran. Jadi ARKAS itu Januari sampai Desember. ARKAS itu sumbernya dari mana? Dana BOS. Nah itu supaya muncul ARKAS pakai perencanaan berbasis data ini. Yang merah apa? Penyebabnya dicari. Bagaimana kiat-kiat agar kita tetap bisa membuat anak itu merasa bahwa yang di sekolahannya berguna bagi masa depannya. Ketika di kelas 10 untuk salah satu contoh tema kegiatan keberadaan itu seperti apa? Tentang upgrading alat praktek di sekolah dengan dunia industri. Bapak Ibu guru, jangan letterlock hanya di kurikulum. Tema yang wajib memang kebekerjaan. Tema kebekerjaan itu kan besar, tema besar. Tema kerjanya bisa dengan cari sendiri lah, bisa browsing. Intinya bahwa kebekerjaan itu dalam 3 tahun kita itu menyiapkan siswa-siswa kita pertama siap memasuki dunia kerja. Industri itu tidak secepat itu berubah sebetulnya, tidak secepat itu perubahannya. Artinya apakah kalau sana ada teknologi baru itu terus alatnya mesti baru? Enggak juga. Biasanya kompetensinya. Dunia kami di industri itu akan memang sedikit berbeda dengan dunia akademisi. Ya. Kira kompetensi maksudnya skill apa yang dibutuhkan di industri tentang anak-anak ini, apakah sebatas pengetahuan tentang klasifikasi produknya atau yaitu ketika berbicara tentang skill kita kan bingung nanti anak itu mau kemana, jadi mau dikasih skill yang mana, pengemasan yang model bagaimana itu di kerangannya tak bisa dari RND karena ini nggak match nanti yang satu hubungannya sama SDA, yang ini formulasi yang hasilnya hubungan dengan packaging gitu. kayak prinsip tanah kerjanya itu nopo mau siapa saja Kalau ngemas secara umum operator, jadi kalau operator biasanya menghadapi suatu, kalau kita berbasis teknologi berhubungan dengan mesin, tapi itu nah, mesin-mesin saya sekarang arahnya udah mesin-mesin yang sudah menggunakan teknologi yang canggih. Kalau bicara lebih ke cara menjalankan mesin. kalau ke arah sana
ke 4.0 arahnya ke situ. Gitu. Tapi kalau ke konvensional, bahwa mungkin contoh bikin sasetnya manual, kayak itu ya. bikin manual itu ke depannya itu hanya berputar di UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Muhammadiyah 1 Cilacap Bapak Haryanto STMM, yang kami hormati Ketua Program Penguatan Pembelajaran SMK Revolusi 4.0 Ibu Musmini SPD MPD GR, yang kami hormati Bapak Apoteker Ahmad David Andrianto SPAM selaku narasumber hari ini. Oleh itu mungkin sedikit banyak perlu memperluas khasanah kosakata yang dibikin atau yang dipakai oleh direktorat, karena terus seperti itu. Ada Judika, ada Ibuka, ada Judi dan sebagainya. Jadi SMK harapan kami adalah menyusun suatu kurikulum, suatu pembelajaran yang nanti pastinya berdasarkan praktis juga. Teori memang penting adalah supaya ilmu dasar, terus nanti lebih bagus lagi berdasarkan praktis seperti itu. Praktik-praktik yang mendasar di dunia industri pastinya berbeda-beda. Kalau untuk SMK pasti bersifat dasar untuk bekerja hal-hal yang bersifat praktis untuk diaplikasikan di dunia kerja. Nah, alhamdulillah ini SMK 1 Muhammadiyah ini sudah memiliki produk namanya seduh kolagen seperti itu ya. Yang pertama, yang kedua juga memiliki laboratorium yang cukup lengkap alatnya, Pak. Bahkan spektrum pun punya, kami belum punya spektrum. Nah, itu yang perlu dieksplorasi lebih banyak sebetulnya. Alat laboratorium itu di sini cukup lengkap dan cukup banyak. Yang otomotif itu kan setahu saya itu kan kotor-kotor ya, karena harus bersih ya. Ya karena kan yang dipegang memang oli, ya misalnya seperti itu. Saya tahunya seperti itu. Jenengan selaku di Kepala Quality Assurance, tentunya kan ada hubungannya dengan bagaimana pengelolaan SDM-nya nanti harus seperti apa, yang harus dipersiapkan seperti apa. Jadi bagaimana teman-teman yang di otomotif itu menata anak-anaknya supaya kerjanya lebih sesuai dengan SOP-nya. Untuk APD baik dari perusahaan Bumi Wijaya itu bagaimana penerapannya? Apakah benar-benar dipakai atau ada pelonggaran atau hanya ketika ada audit? Artinya satu lagi bahwa dalam suatu pekerjaan apabila kita melakukan di dunia otomotif atau manakah, pasti itu namanya adanya standar operasional prosedur. Dimanapun itu pasti ada standar pekerjaan ada, apakah itu di apotek atau di bengkel besar dan sebagainya. Ya awal mula kita bekerja menyebut itu membosankan memang Pak. Kita tidak hanya bisa tidak mengandalkan informasi secara lisan,
SOP itu kan untuk mengatur ritme kerja kita seperti itu ya, dimanapun semuanya lah ya, seperti itu. Dan itu semua pasti ada di suatu instansi kerja. Itu ada standar prosedur. Pasti di sini APD antara otomotif sama food atau obat berbeda ya, itu yang pertama. Kalau di dunia industri tentang pengolahan seperti obat, makanan, APD itu wajib. Nah ini beda juga dengan APD yang ada di perbengkelan, yang kita tahu lah ya, seperti itu. Nah ini adalah khususnya untuk safety yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak mengkontaminasi produk. Kalau kami punya farmasi atau food, begitu juga kalau yang di perbengkelan mungkin akan lebih tepatnya di safety-nya seperti itu. Latihan membuat SOP. SOP atau apa SOP? Standar operasional prosedur.